Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lailatul Zakia Derajat, JPP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini dilakukan sebuah refleksi terkait dengan apa yang telah dilakukan pada pra observasi dan observasi. Di sini saya dibersamai dengan dua orang penting. Yang pertama ini adalah pengajar praktik, yaitu Bapak Slamet. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Elis. Bu Elis ini adalah guru sejarah Indonesia, di mana beliau adalah seorang guru yang saya lakukan observasi. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah sedikit agak ya bisa. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak sedikit terputus-putus. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu Elis, di mana kemarin sudah saya lakukan para observasi, di mana saya menanyakan Bu Elis ini kapan saya bisa masuk di kelas panjenengan. Kemudian ya ternyata seminggu yang lalu 12 September. Di sini izin Bu Elis untuk memberikan beberapa pertanyaan gitu yang terkait dengan apa yang saya lakukan dalam pasca observasi. Yang pertama Bu Elis, bagaimana perasaan Bu Elis ketika saya lakukan observasi kemarin? Hasilnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih Bu Zaki. Untuk perasaan saya setelah pasca observasi kemarin, yang pertama adalah saya mungkin bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah saya dapatkan selama saya mengajar di SMK Negeri 4. Tapi setelah melakukan kegiatan pasca kemarin, akhirnya saya mendapatkan beberapa informasi baru, ilmu baru yang bisa saya terapkan dalam proses belajar mengajar. Baik, ternyata cukup bagus sekali dan dia mendapat pengetahuan baru sehingga bisa berdampak terhadap siswa. Baik, dalam observasi kemarin dan pas pra observasi, di mana Bu Elis menyampaikan tujuan pembelajaran di situ, kemudian di situ ada juga area pengembangan gitu ya. Area pengembangan yang disampaikan Bu Elis itu apa saja? Oke, untuk area pengembangan yang dalam proses pembelajaran kemarin, saya lebih menekankan pada proses pembelajaran yang memberi siswa mencapai baik itu segi pengetahuan maupun keterampilan. Dari bidang segi pengetahuan dan keterampilan itu terwujud atau terrefleksi dari tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Kemarin sudah sempat saya tuliskan beberapa tujuan pembelajaran saya, di antaranya yang pertama adalah nanti peserta didik harus mampu mengembangkan konsep berpikir sejarah untuk mengkaji peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara diakronik. Nanti siswa diharapkan bisa menyajikan proses analisis ini dalam bentuk sebuah karya visual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah siswa diharapkan dapat mengkaitkan nilai-nilai karakter serta mengambil hikmah dan makna dari peristiwa sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dapat digunakan untuk mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Bu Elis, area pengembangan di ranah keterampilan, di mana siswa itu diajar untuk bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan strategi yang dilakukan Bu Elis selama observasi kemarin, itu menggunakan metode dan persiapannya seperti apa? Karena erat kaitannya sama tujuan pembelajaran tadinya. Jadi di tujuan pembelajaran tadi itu anak-anak kan harus mampu menganalisis peristiwa proklamasi dengan menggunakan konsep berpikir diakronik. Jadi kalau pakai konsep berpikir diakronik itu anak-anak harus berpikir secara utuh dari awal sampai akhir secara kronologis. Nah, gimana caranya saya mendorong anak-anak untuk berpikir secara kronologis? Saya berupaya dengan cara menemukan atau menyajikan metode pembelajaran yang memaksa atau mengajak anak-anak itu untuk berinteraksi melalui apa? Melalui metode
PI4R. Kemudian di dalam proses pembelajaran tersebut, apakah Bu Elis di situ melakukan pembelajaran yang seperti diferensiasi, kemudian ada tambahan yang lain? Kalau dalam berdiferensiasinya, mungkin saya akan hadirkan beberapa bentuk diferensiasi. Salah satu contohnya adalah diferensiasi konten. Jadi karena memang tujuannya adalah untuk mendorong anak-anak berliterasi, maka konten yang saya hadirkan adalah konten yang sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Jadi bentuknya kemarin itu ada macam-macam, ada komik, kemudian ada buku digital, terus ada video animasi, ada podcast juga, sama ada musik juga. Begitu banyak diferensiasi konten ya Bu ya, sehingga menjadikan siswa ini bukan hanya menuntut mengambil satu situ saja, belajar dari satu sisi saja, akan tetapi ketika kontennya itu beraneka ragam, menjadikan wawasan pengetahuan mereka bertambah menjadi yang lebih baik. Kemudian dari proses pembelajaran yang kemarin Bu, apakah ada kendala atau hambatan sehingga anak-anak ini ada yang terganjal gitu dalam pembelajaran kemarin? Oke, untuk kendala atau hambatan itu sendiri ya mungkin rasa malas dari siswa itu sendiri, karena memang mereka ini adalah anak-anak yang belum terbiasa dengan harus berliterasi, mencari sendiri dan lain sebagainya. Karena di pembelajaran sebelumnya kan anak-anak itu harus dididik oleh guru, harus kamu harus begini A, B, C, D baru mereka melakukan. Tapi kan di kurikulum Merdeka ini kan sudah berbeda. Anak-anak harus mencari sendiri, menggali sendiri. Nah, proses perubahan dari yang awalnya dituntut kemudian harus mencoba untuk mencari sendiri, itu yang masih jadi PR dan tanda tanya PR dan usaha apalagi yang harus saya lakukan untuk ini mendorong anak-anak agar mau berupaya sendiri begitu. Ya. Kemudian sudah lanjut Bu, terkait dengan itu tadi kan ada hambatan, maka rencana tindak lanjutnya seperti apa Bu? Oke, tindak lanjutnya yang mungkin saya akan lebih memperbaiki lagi ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya akan terapkan itu seperti apa, baik dalam hal segi metode pembelajaran yang digunakan, kontennya, prosesnya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar anak-anak itu mampu menggali potensi diri yang mereka miliki gitu. Ya. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin, Bu Elis tadi sudah menyampaikan bagaimana strategi yang dikembangkan, kemudian area pengembangan, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian indikator keberhasilan Bu dalam ketercapaian pembelajaran kemarin itu seperti apa? Oke, kalau terkait dengan materi pembelajaran kemarin, saya tidak banyak menuntut anak. Setidaknya mereka itu sudah tahu gimana sih sejarah bangsanya itu sendiri, gimana latar belakang peristiwa proklamasi, gimana caranya prosesnya bangsa Indonesia itu mencapai kemerdekaan. Saya itu hanya ingin mereka itu tahu seperti apa. Kemudian dari mereka tahu, sehingga diharapkan mereka itu bisa mengambil makna, hikmah dari setiap peristiwa itu yang kemudian bisa mereka terapkan dalam kehidupan masa kecil. Bagus sekali indikator keberhasilannya. Kemudian di sini bisa disampaikan bahwasannya refleksi terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada minggu yang lalu, bahwasannya metode PG4R itu sudah menjadikan siswa mampu untuk melakukan sebuah literasi di mana itu merupakan tuntutan kurikulum Merdeka, sehingga menjadikan anak itu bisa mandiri dan menambah pengetahuan itu sendiri. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi umpan balik, saya persilakan kepada Bapak Slamet selaku pengajar praktik. Saya persilakan untuk melakukan umpan balik, Bapak Punggung. Terima kasih Bu Zakia, Bu Elis. Perkenankan saya memberikan umpan baliknya, tapi luar biasa Anda berdua, Bu Zakia dengan jadi observasi telah melakukan tahapan-tahapan yang sudah bagus ya sejak awal, dari pra observasi, pada saat observasi dan pada saat pasca observasi. Percakapan ini tentu saja mendorong Bu Elis untuk bisa
memaksimalkan potensi yang ada pada diri. Jadi saya yakin Bu Elis itu sudah mumpuni, ya, sudah mahir, apalagi sudah di pendidikan profesi guru, ya, sudah melalui PPG. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan juga, ini indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan itu apa? Contohnya, misalkan, jadi pada saat mengajar itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu yang bagaimana? Dari ranah pengetahuan keterampilan tadi. Iya. Tadi saya juga agak menggelitik saya dengan metode 4Q PQ4R. Jadi karena saya itu ingin mendorong anak itu paham, ya Bapak, bagaimana peristiwa proklamasi itu terjadi. Jadi mereka itu harus tahu sejarahnya, kronologi peristiwanya itu seperti apa. Mereka itu harus tahu. Caranya mereka tahu itu seperti apa, yaitu melalui penggunaan metode PQ4R. Di mana metode PQ4R itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap prabaca. Jadi saya menampilkan satu gambar, kemudian mereka membaca dalam hati, membaca sekilas, kemudian mereka rekam di memori mereka apa yang mereka lihat di gambar yang pertama itu di tahap membaca. Kemudian ada tahap membaca. Jadi mereka nanti di tahap membaca menghubungkan antara pengetahuan awal di tahap prabaca itu dengan tahap membaca. Jadi pengetahuan awalnya ketika dia gambar, gambarnya ini. Nah, baru setelah itu gambar itu dianalisis di tahap membaca itu tadi. Baru yang terakhir ada di tahap pasca baca. Jadi tahap pasca baca itu untuk hanya memperkuat aja hasil analisis mereka. Terima kasih, ini informasinya bagus. PQ4R ini merupakan singkatan, ya? Iya, singkatan. Karena itu ready, membaca. Ya. Kayaknya ini wisdom. Oh, gimana saya lupa. Oke, yang terakhir Bu, untuk bisa saya tanyakan, berdasarkan hasil observasi yang ingin dikembangkan tadi itu apa? Basis kontennya, proses konten, produk ya? Produk. Yang ingin dikembangkan? Iya, produknya karena memang anak-anak ini masih dari segi skillnya masih kurang. Seharusnya saya bisa mengembangkan anak-anak itu agar menghasilkan sebuah karya visual khususnya yang sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya mereka, saya lebih suka pakai poster Bu, atau saya lebih suka infografis, ya sudah saya bebaskan mereka. Tapi kan selama ini saya masih belum hanya satu, kalian buat dalam bentuk infografis, hanya kurang sedikit. Nah, terima kasih Bu Elis. Jadi dari catatan saya dan catatan untuk Bapak-Ibunya, tentu saja harapan saya dari percakapan ini sesuai dengan tujuan kita, bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Saya yakin Bu Elis sudah bisa bercakap-cakap secara kekeluargaan, sesama teman sejawat, tapi kita pun paham bahwasanya apa yang sudah kita lakukan sudah maksimal. Tentu saja di sana sini masih ada celah-celah kesalahan, dan ini sudah kita ungkap, kita teliti, kita observasi dari pengembangan diri ini dan perbaikan diri yang diinginkan dari Bu Elis. Semoga saja nanti pada saat perencanaan area pengembangan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Bu, terima kasih. Saya kembali lagi ke Bu Sadia. Baik, terima kasih kepada Bapak Slamet selaku pengajar praktik, dan terima kasih kepada Bu Elis yang telah memenuhi undangan kami. Demikian pasca observasi yang dilakukan oleh kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.